Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang, semangat ya. Walaupun menjelang maghrib ini kok ya kelas ini semangat ya. Alhamdulillah. Kita berdoa dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa zidni fahman wasi'a wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah ya. Ini banyak aktivis di sini ya kan? Melani, wah semangat ini. Moyasara, siapa tadi yang putra mahasiswa? Arif atau siapa ya? Ya, kita punya mata kuliah PPD kelas C, pemikiran dan peradaban. Apa namanya? Perkembangan peserta didik, ya? Kelas C. Kelas C. Nih. Kelas C ini. Ini kita punya teman 30 orang yang masuk 25, lumayan bagus. 24. Ya, hari ini kita bahas konsep dasar perkembangan peserta didik. Konsep dasar perkembangan peserta didik apa ini? Cancel. Ya. Ini. Kuliah perdana yang akan dibahas 4 hal. Urgensi PPD. Perkembangan peserta didik ini penting bagi guru. Karena guru punya 4 kompetensi. Ada yang tahu? 1. Satu profesionalitas, Pak. Bagus. Yang kedua? Sosial, Pak. Bagus. Yang ketiga? Pedagogik, Pak. Yang keempat? Kepribadian. Ya, kepribadian sosial ya. Kompetensi pedagogik ini butuh ilmu PPD, kompetensi profesional, kompetensi personal atau kepribadian, dan kompetensi sosial. Ya. Kemudian PPD ini sebagai suatu ilmu, ya, nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di PPD ini ya, nanti selalu bahas pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kalau pertumbuhan ini jasmani, kalau perkembangan ini psikologis. Ya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Kita bahas satu-satu. Ini. Salah satu kompetensi guru itu adalah pedagogik. Ini memerlukan dukungan ilmu perkembangan peserta didik dan ilmu psikologi belajar. Ya. Jadi 2 hal ini disebut psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan itu ada 2. 1 bicara tentang perkembangannya, yang kedua bicara tentang teori belajarnya. Ya. Mengapa ini penting bagi guru? Karena pekerjaan guru itu ada 5 hal yang berkaitan dengan pedagogik. 1, memahami peserta didik, berarti tahu seluk-beluknya dari kecil sampai dewasa.
membuat rencana pembelajaran RPP, melaksanakan pembelajaran, implementasi, terus melakukan penilaian atau hasil belajar. Yang keempat, membantu pengembangan potensi peserta didik. Artinya apa? PPD sangat penting. Ada pertanyaan sampai di sini? Dan ini di hadapan saya banyak mahasiswi, calon ibu-ibu, nanti nikah, punya anak, itu. Ini setiap hari ketemu dengan anak pasti bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu jasmani, fisik, kalau perkembangan ini psikologis. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Nah, sip. Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Dengan demikian, PPD sangat penting bagi guru, dosen untuk membantu perkembangan siswa-mahasiswanya ke arah kedewasaan, kematangan, kemajuan sekolah, dan kemajuan perguruan tingginya. Ya. Ilmu itu dianggap ilmiah kalau memenuhi 4 syarat ini. Ilmu perkembangan peserta didik memenuhi 4 syarat. 1, punya objek studi, yang kedua struktur ilmu, yang ketiga metode penelitian, yang keempat evidensi. Ya. Objek studi maksudnya adalah ilmu PPD ini punya objek studi yang menjadi fokus perhatian adalah proses pertumbuhan dan perkembangan seseorang, siswa, mahasiswa, santri, atau peserta didiknya. Ya. Nah, kajiannya itu mulai dari pranatal, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia atau pensiun. Sampai di sini dulu sudah paham ya? Ini 3 SKS, jadi agak lama dikit. Ya. Yang 4 hal ini kalau dimasukkan ke filsafat ilmu, 1 ontologi, bicara tentang apa yang akan dibahas. Nah, kalau dalam PPD adalah proses perubahan dan perkembangan peserta didik, siswa, mahasiswa. Ya. Tugasnya guru, dosen adalah membantu biar lancar perkembangannya dan pertumbuhannya. Sehingga dewasa, maksimal, dan berfungsi. Kalau epistemologi ini proses berilmu. Bicara bagaimana suatu ilmu itu diproses. Ya, kalau kita nanti buat skripsi, itu proses berilmu ya. Nanti minggu depan akan dibahas di sini. Ya, kalau biasanya ada mahasiswa itu bisa merumuskan masalah, bisa menyusun kerangka berpikir dan hipotesis, bisa membuat langkah-langkah penelitiannya, memverifikasi dan buat kesimpulan. Itu namanya proses epistemologi. Terus hasilnya itu bermanfaat. Ya, bicara penerapannya. Ya, ini aksiologi. Ilmu itu harus ada gunanya, manfaatnya ya. Baik secara teoretik maupun praktis. PPD punya objek studi. Objek studinya apa? Proses perubahan yang terus-menerus sejak lahir hingga mati menuju kematangan yang diperoleh, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lifespan, sepanjang hidup, proses perkembangannya sepanjang hidup. Jadi manusia itu merupakan makhluk ilahi Allah Subhanahu wa taala yang punya biologi, psikologi, sosial, spiritual.
Kalau biologi biasanya nanti mengembangkan kecerdasan kinestetik, ya. Kalau psikologi bisa mengembangkan kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan rohani atau spiritual. PPD juga punya struktur ilmu yang berbeda dengan yang lain. Apa itu ya? Ya, konsep atau teori perubahan dan perkembangan peserta didik. Karakteristik ada yang unik, ya, beda dengan yang lain. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhinya, dan nanti juga ada tugas-tugas perkembangan yang akan dibantu oleh guru dan dosen. Jadi tadi aksiologi, ontologi, ini aksiologinya, ya, metodologi pengembangan. Nah, ini perlu mata kuliah metodologi penelitian. Di kelas yang lain banyak yang belum ngambil ya metopen ya. Kelas ini sudah ngambil? Nanti setelah mungkin semester depan atau semester berikutnya segera ngambil metopen, makul metopen. Aksiologi, syarat ilmiah keempat adalah disiplin ilmu ini memiliki evidensi empirik, bukti empirik. Apa itu? Pertumbuhan dan perkembangan peserta dari lahir sampai mati. Ada faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu diperlukan lembaga pendidikan yang akan membantu mengantarkan siswa-mahasiswa menuju ke kedewasaan dan kematangan. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Noha? Paham? Pak, maaf. Ada yang belum di ACC, Pak. Ada yang terkeluar dari Zoom juga karena jaringan. Oke. Makasih, Pak. Oke. Dari bahasan saya ada yang paham atau belum paham? Nanti materinya saya share di grup ya. Assalamualaikum, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Farida. Tadi dalam bentuk metodologinya ya, Pak, di periode itu, maksud dari secara eksplisitnya itu seperti apa ya, Pak? Yaitu langkah-langkah penelitian saintifik. Minggu depan akan dibahas di dalamnya. Sehingga kamu kalau nyusun skripsi itu ada di bab 3, metode penelitian. Tapi kalau ingin mendalami ada mata kuliah khusus itu namanya metode penelitian. 4 SKS, 28 tatap muka, jadi berat. Tapi saya rangkum menjadi sederhana. Oke, minggu depan ya. Tapi itu metode penelitian. Biasanya yang pegang selama ini Pak Lukman itu, atau Pak Edi. Ya. Farida belum ngambil? Belum, Pak. Nah, itu 4 SKS. Agak mumet dikit. Nah, tapi saya sederhanakan. Banyak teori saya bahasakan sehari-hari sehingga gampang. Oke. Biasanya teori yang digunakan Bapak apa ya, Pak? Di operasional. Jadi katanya konsep atau bahasanya tidak abstrak, tapi konkret. Contoh ya. Ada latar belakang itu harus ada design, the solvent problem. Kan rumit. Saya tanya, Farida ini rumahnya di mana? Kalau untuk rumahnya itu asalnya Sulawesi, tapi domisilinya di Jogja. Ya, di mana aslinya? Sulawesi Selatan. Contoh ilmiah. Di mana, kabupaten apa? Kabupaten Pinrang. Kalimantan ya? Sulawesi Selatan, Pak. Sulawesi. Kalau pulang habis berapa juta? Kalau naik pesawat? Kemarin itu ratusan sih, Pak. Enggak sampai 1 juta. 1 juta. Itu termasuk ada makan, ya, minum? Ya, ada. Udah ya. Ini saya praktis ini.
Jadi Farida itu pulang ke Sulawesi, kalau pulang sekali jalan 1 juta. Kalau PP 2 juta lah, ya. Ada ya? Sekarang di dompetnya ada 500.000 atau 1 juta? Di atas 5, Pak. Nah, katakanlah 500 ya. Jadi kalau kamu PP pulang ini balik lagi 2 juta. Sekarang uangnya ada 500. Problemnya berapa kamu? Problemnya 500, Pak. Uangnya yang sekarang ada berapa? 500. 500. Kalau PP 2 juta ya problemnya 1,5 juta. Oh iya. Kiranya punanya saja, Pak. Di metode penelitian itu namanya design the solvent problem. Kenyataannya punya 500. Gitu? The solvent idealnya kamu kalau PP itu 2 juta. Problemnya berapa? Ya, ideal dikurangi kenyataan itu namanya problem. Udah paham? Paham, Pak. Nah, semuanya nanti kamu mau nyusun skripsi, ya kan? Anak itu seharusnya belajar aktif. Tapi sekarang, tadi saya seminar proposal mahasiswi, Noni namanya. Ya, peran gadget, ya medsos lah, ya, itu kan mempengaruhi prestasi belajar. Apa upaya guru dan orang tua? Biar anaknya tetap fokus belajar, gadget iya, tapi dimaksimalkan untuk belajar. Di kenyataannya itu, anak-anak sekarang itu medsosnya kuat, belajarnya kurang. Nah, idealnya anak itu serkup belajar, kalau ada medsos tetap dimanfaatkan, tapi umumnya untuk belajar. Ya, problemnya mana? Ya. Problemnya anak sekarang itu lupa belajar karena main di chat, media sosial atau apa. Dan nanti seperti itu di lapangan. Saya bimbing nanti sampai paham. Pakai bahasa operasional namanya, bukan bahasa ilmiahnya. Kalau bahasa ilmiahnya itu kadang-kadang nggak ngerti. Tadi ontologi, epistemologi, aksiologi, ya. Tapi sebagai calon sarjana harus tahu. Nah, ini di sini ada Siti Moyasara. Ya. Saya senang kalau aktif. Kayaknya kelas ini menarik nih. Ada kan saya ada 6 kelas PPD ini. Itu macam-macam setiap kelasnya. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, nanti pertanyaan Farida akan dibahas lebih praktis ya minggu depan. Oke? Nah, nanti kan kamu observasi itu dimanfaatkan untuk ilmu observasi, penelitian atau nyusun skripsi. Ya. Ada ya? Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak kita lanjutkan. Oke. Nah, ini katakanlah selesai. Pendalaman besok. Ah, ini pengembangan peserta didik, perkembangan seseorang itu nanti berkembangnya di mana saja? Ya, di keluarga, di sekolah, masyarakat, masjid, ya. Rumah tangga, sekolah, masyarakat, masjid. Ini namanya catur pusat pendidikan. Biasanya lembaga pendidikan ada berapa? Maisara. Lembaga pendidikan, Pak. Ya, biasanya ada 3, ya? 3, Pak. Ya, keluarga, sekolah, masyarakat, atau informal, non formal, informal, formal, non formal. Tapi di pendidikan Islam, umumnya apalagi menghadapi Ramadan ini, ya, anak-anak kita banyak di masjid, ya. Ini namanya catur pusat pendidikan, bukan tri pusat pendidikan, catur pusat pendidikan. Rumah tangga, sekolah, masyarakat, masjid. Ya, nah ini seseorang termasuk mahasiswa kita semua ini ada pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu mengacu pada perubahan jasmani, kalau
perkembangan mengacu pada perubahan psikologis. Nah, kalau pertumbuhan seperti tumbuh gigi baru, itu tambah besar, tambah panjang, keluar rambut dan seterusnya, bulu dan seterusnya, itu karena ini ilmu PPD, ya, jangan diartikan yang saru-saru, ya kan? Tapi guru harus tahu perkembangan siswanya, ya, terutama ketika playgroup, TK, SD, SMA, SMP. Kalau SMA kan, kalau SMA sudah dan mahasiswa kan sudah kurang etis, ya kan? Makanya di sekolah itu ada UKS namanya. Singkatan apa UKS itu? Unit kesehatan sekolah. Unit kesehatan sekolah, sekolah atau siswa, ya, sekolah. Artinya itu berkaitan dengan fisik. Bisa karena sakit atau karena apa, segera ditangani. Di UI ada apoteknya, ada dokter di pusat itu, kalau sakit tinggal bawa ke sana diperiksa. Ya, itu mengarah kepada biologis, fisik. Udah ya. Kalau perkembangannya rohani, ya, kalau perkembangan menunjuk pada perubahan psikologis. Ini perkembangan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kualitatif fungsional dan yang terjadi pada aspek fisik dan psikis. Ini menyatu, ya, fisik dan psikis. Psikis nggak bisa berdiri sendiri tanpa fisik. Contohnya perkembangan munculnya kemampuan berlari, berjalan, main sepak bola, ya, kemudian berpikir, berimajinasi, menulis, berbicara, itu. Ini namanya pertumbuhan. Nah, ini persamaannya, perbedaannya. Nanti saya share. Kemudian ada 3 teori filsafat yang melatar belakangi perkembangan seseorang. Pertama, nativisme. Paham ini mengatakan bahwa manusia ini punya bawaan, heredity, ya, warisan dari bapak ibu, kakek nenek, buyut dan seterusnya. Mana ini tadi? Ya, nativisme ini nativisme memandang manusia itu tidak perlu dididik, tidak perlu sekolah. Tapi juga ada aliran empirisme, manusia itu tidak punya bawaan, hereditas, tapi seperti papan kosong, tabula rasa. Oleh karena itu perlu pendidikan yang mengisi guru, orang tua, dan seterusnya. Yang ketiga ini teori konvergensi. Teori yang merangkum kedua-duanya, mengakui keduanya, manusia itu terdiri dari bawaan dan pengaruh lingkungan. Ya. Ini yang dipakai pendidikan. Kalau Islam cenderung kemana? Siapa tahu? Kalau agama kita cenderung kemana? Nativisme, empirisme, konvergensi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada hadis itu. Kullu mauludin. Kelanjutannya apa ya? Kullu mauludin. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi orang itu dilahirkan dalam berpotensi fitrah, bergantung keluarganya, sekolahnya, masyarakatnya, yang anak itu mau jadi apa nanti, agamanya apa. Ya? Jadi ini teori konvergensi. Ya. Ada pertanyaan?
Ini kelanjutan tadi. Nativisme tidak perlu didik, empirisme perlu dididik, konvergensi, ya orang itu punya bakat, bawaan sekaligus perlu dididik. Kesimpulannya, manusia itu dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Ya. Ya. Ada pertanyaan di sini? Materinya sudah. Ya, nanti saya share baik yang PPT maupun yang apa namanya narasi itu apa ya, bacaannya itu, ya, yang bentuk narasi. Ya. Cukup ya 3 hal ini saya sudah turunkan kadarnya, ya, jadi operasional sederhana. Hari ini ada 4 topik. 1, PPD itu penting bagi guru, dosen. Ya. Yang kedua, PPD itu memenuhi syarat ilmiah, 4 syarat ilmiah. Yang ketiga, PPD nanti banyak bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan mengarah ke fisik, perkembangan mengarah kepada psikologis. Dan PPD itu nanti bahas juga faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang, internal dan eksternal. Ada pertanyaan? Meta mau tanya? Belum, Pak. Ya. Ini waktu kita memang jadwalnya dari pusat seperti itu ya. Kita nikmati ya. Nah, masalahnya minggu depan itu kita harus luring ada di kampus. Ini di Jogja semua. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Nah, yang penting sehat. Jogja. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, minggu depan ketemu. Saya masuk kampus. Ya, yang penting sehat, tidak hujan, ya, bahagia. Iya. Kalau mau nyangu minum atau apa bawa aja. Gitu ya. Ini ada 30 orang, kurangi 1 saya jadi 29. Ada 1 orang yang nggak masuk, siapa ini? Biasanya saya nggak mencari-cari, tapi kesadaran. Kalau ngaku itu saya sebut izin, ya, izin. Ya karena kondisi, ya, izin. Itu namanya kalau proses itu pakai ilmu psikologi humanis. Ya. Tapi kalau mau menetapkan tujuan, kompetensi, kemudian konten, seperti 4 tadi kontennya itu nggak bisa ditawar itu, ya. Terus evaluasi, ya itu. Evaluasi. Tapi saya kok biasanya evaluasinya di proses. Jadi ada 3 macam evaluasi. Kita belajar nanti evaluasi. Evaluasi proses, evaluasi akhir. Di proses itu menuju kesempurnaan. Ya, awalnya nggak benar, diperbaiki jadi benar. Ya, itu namanya pendekatan psikologi humanisasi. Humanis, ya. Cukup ya. Terima kasih ya. Ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.